Pertama-tama pada kesempatan kali ini saya selaku moderator pada sesi perdebatan kali ini izin membawakan tema debat yaitu pada mosinya wacana sistem pemilu campuran di Indonesia. Oke, baik, kita lanjut ke sesi pertama yaitu sesi opening statement yang akan dilontarkan oleh tim pro pada pembicara pertama. Kepadanya kami persilakan, waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pintro izin untuk melontarkan opening statement. Demokrasi yang baik bukan hanya demokrasi yang memiliki hak memilih, tetapi juga demokrasi yang membuat suara rakyat lebih terwakili, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Disinilah letak persoalannya. Sistem pemilu legislatif Indonesia saat ini masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari kompleksitas pilihan, lemahnya hubungan langsung antara pemilih dan wakilnya, hingga persoalan konversi suara menjadi kursi yang belum sepenuhnya adil. Kami dari tim pro menyatakan mendukung wacana sistem pemilu campuran di Indonesia. Karena itu, tim pro menilai bahwa wacana sistem pemilu campuran layak didukung. Lebih lanjut, dukungan terhadap wacana ini juga punya dasar konstitusional yang kuat. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 116 PUU 2023 menegaskan bahwa aturan ambang batas parlemen 4% tetap berlaku untuk DPR 2024. Putusan ini menunjukkan bahwa desain sistem pemilu kita memang bukan sesuatu yang final, melainkan terbuka untuk diperbaiki. Jadi, mendukung wacana sistem campuran bukan berarti gegabah mengubah aturan, melainkan membuka ruang reformasi yang sah, rasional, dan dibutuhkan. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya pembicara pertama buat melakukan opening statement kepada tim kontra, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Yang terhormat Bu Hora selaku dosen pengampu, moderator dan impro yang kami hormati, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kami membawakan mosi perdebatan hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Inggris Luciani belum selaku pembicara pertama dengan rekan saya, Guntur Prasetyo selaku pembicara kedua dan Wita Nabila selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan ini, kami dari tim kontra dengan tegas menyatakan penolakan terhadap wacana penerapan sistem pemilu campuran di Indonesia. Kami berpandangan bahwa sistem pemilu campuran bukanlah solusi yang tepat untuk memperbaiki kualitas demokrasi, melainkan dapat berpotensi menimbulkan masalah-masalah yang lebih rumit. Hadirin yang terhormat, sistem pemilu campuran akan menciptakan dua kelas wakil rakyat yang memiliki tingkat legitimasi berbeda. Anggota legislatif yang terpilih melalui daerah pemilihan cenderung dianggap lebih sah karena dipilih langsung oleh rakyat. Sementara anggota yang berasal dari daftar partai politik sering dipandang hanya sebagai perwakilan partai. Perbedaan ini dapat beresiko melemahkan kerjasama dan solidaritas di dalam parlemen, serta membuat akuntabilitas menjadi tidak jelas kepada masyarakat. Saya mengambil satu contoh pada pemilu 2024 menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka yang saat ini berlaku telah berhasil menghasilkan 8 partai politik yang lolos ambang batas parlemen dan mendistribusikan 580 kursi DPR RI dengan tingkat fragmentasi yang masih terkendali. Oleh karena itu, kami menegaskan kembali bahwasannya sistem pemilu campuran bukanlah jalan tengah yang ideal, malah justru sistem ini berpotensi mendatangkan lebih banyak kerumitan daripada manfaat. Mempertahankan dan menyempurnakan sistem pemilu yang ada jauh lebih bijaksana daripada mengadopsi sistem pemilu yang belum terbukti sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Demikian opening statement dari tim kontra. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya kepada tim pro, waktu 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, di sini saya akan membawakan argumen dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu, yaitu ada putusan MK nomor 114 PUU XX 2022. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menolak permohonan uji materi pasal 168 ayat 2 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur sistem proporsional terbuka. Namun, MK juga memberikan 5 prinsip bagi perubahan sistem pemilu ke depan, yaitu perubahan tidak boleh terlalu sering. Jadi di sisi lain, MK itu memberikan solusi, dan ini sudah ada di kalian bisa cari di Google ataupun di ChatGPT ataupun di Gemini, itu boleh, silakan. Dan ini data yang sangat konkret karena MK sendiri yang meluncurkan datanya tersendiri. Lalu juga ada perubahan harus dalam rangka penyempurnaan sistem yang ada. Nomor 3, perubahan dilakukan sebelum tahap pemilu dimulai.
Nomor 4, perubahan harus menjaga keseimbangan antara peran partai politik. Pasal 22 ayat 3 UUD 1945 dan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Hukum ini jelas menghendaki adanya penyempurnaan sistem proporsional dan sistem campuran adalah bentuk penyempurnaan yang paling mungkin. Jadi di kata mungkin itu ada ketidakmungkinan. Dari 100% kemungkinan ada setidaknya kegagalan itu mungkin ada 20%. Lalu juga ada sistem campuran. Jadi sistem campuran itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Ini berkaitan dengan pasal 22 ayat UUD tahun 1945. Jadi argumennya itu konstitusi kita tidak mengunci pada satu sistem pemilu tertentu. Lalu juga kita membawakan sistem campuran menjawab kebutuhan pemurnian sistem presidensial. Nah ini sudah jelas ya. Jadi sistem campuran itu menjawab kebutuhan pemurnian sistem presidensial. Silakan. Perubahan ke sistem campuran itu sangat memerlukan revisi mendalam terhadap pasal 168 UU Nomor 7 Tahun 2017, termasuk redistribusi, pembagian kursi dan mekanisme perhitungan suara ganda. Proses ini sangat rumit, memakan biaya tinggi dan berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan pemilih serta penyelenggara pemilu. Jadi ini kita diperkuat oleh argumentasi Aristoteles. Sistem campuran menghubungkan kelebihan distrik dan proporsional sehingga menghindari ekstrim. Di sini Aristoteles berbicara dalam Nicomachean Etik dan Politik menyatakan bahwa sistem pemerintahan terbaik adalah politik campuran antara prinsip campuran. Dan kita tadi pertanyaannya itu kan tentang Indonesia itu kan konsolidasi. Mungkin kelompok 2 ini tidak mengetahui tentang arti konsolidasi itu. Jadi konsolidasi itu adalah sebuah proses yang dimana tuh stuck gitu. Iya. Baik, selanjutnya buat sesi pidasan pada sesi kontra yang dilontarkan oleh pembicara kedua. Waktu sama 5 menit. Waktu dimulai pada saat kami berbicara. Baik, terima kasih Profesor. Kemudian argumen dari tim Pro, kami terdengar ideal, tapi tidak mempertimbangkan dengan adanya realita. Hadirin yang kami hormati, dari data Wakil Menteri Dalam Negeri 5 hari menunjukkan bahwa alokasi anggaran pemilu 2024 mencapai 71,3 triliun dan hingga awal 2024 realisasi pengeluaran telah mencapai 16,5 triliun. Beliau menyatakan bahwa sistem serentak justru tidak berhasil menangkapkan biaya bagaimana tujuan awalnya. Dalam sistem campuran tipe mixed member proporsional atau MMP yang paling sering digunakan untuk Indonesia terdapat 2 jalur perolehan kursi. Yang pertama, kursi distrik yang menggunakan sistem first to post atau FPTP, di mana pemenang mengambil semua kursi. Yang kedua, ya, boleh. Oke, jadi tadi itu membahas tentang di mana pembiayaan yang bocor tersebut atau pembiayaan yang membengkak. Di dalam sistem kita atau dalam proses kita kan sedang proses konsolidasi, yang dimana itu konsolidasi itu ketidakpastian. Jadi kita itu memungkinkan sistem campuran itu 80% sangatlah masuk akal dibandingin tidak sistem campuran, karena karena tuh universal, bisa dipakai di mana saja dan kapan saja gitu. Jadi pertanyaannya, gimana argumen kita yang menyatakan tidak relevan? Karena kan kalau kita lihat secara pembiayaan itu wajar-wajar saja, karena kita sedang mencari keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seperti itu sudah di pasal sudah ada di Pancasila nomor 4. Nomor silakan jawab. Baik, kemudian jawab. Proses ini tidak berhenti pada revisi undang-undang. Ia memerlukan simulasi besar-besaran, pengembangan sistem teknologi informasi baru, penghitungan digital, penyusunan suara ganda, pelatihan ribuan petugas pemilu di seluruh tingkatan, serta penyusunan data pemilih yang lebih presisi. Ya, terima. Tadi tim kontra menyatakan membutuhkan proses yang besar-besaran. Nah itu
menyanggah argumentasinya tersendiri yang menyatakan menuntut bahwa pembiayaannya itu terlalu membengkak segala macam. Nah, itu kita menilai tidak stabil, tidak konsisten argumentasinya. Mereka bingung membawa apa yang mereka bawa, prinsip mereka itu sebagai apa. Ini saya akan menjelaskan lagi karena tadi kan dipotong. Saya belum mengeluarkan data-data yang konkret. Penyelenggaraan pemilu 2024 saja telah menghabiskan anggaran sebesar 71,3 triliun hingga 76 triliun, naik sekitar 57% dibandingkan pemilu 2019 yang hanya 45,3 triliun. Angka tersebut belum termasuk biaya pilkada serentak 2024 yang mencapai puluhan triliun rupiah di tingkat daerah. Jika kita menambah kompleksitas sistem campuran, beban anggaran diperkirakan akan menjolak lagi karena harus membiayai redistricting nasional, uji coba simulasi dan infrastruktur penghitungan yang lebih canggih. Dengan demikian, biaya pemilu itu naik hampir 3 kali lipat dari 2019 ke 2024. Oleh karena itu, kami menilai bahwa sistem campuran bukan solusi, melainkan sumber masalah baru dalam penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita ke sesi closing statement yang akan disampaikan kepada tim pro untuk pembicara ketiga. Waktu 3 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, saya akan menyampaikan closing statement untuk tim pro. Hadirin sekalian, demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang takut berubah. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang berani mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangannya, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kenyamanan status. Namun, yang kami tegaskan adalah wacana sistem pemilu campuran layak didukung karena menawarkan keseimbangan yang selama ini belum benar-benar tercapai, yaitu antara keterwakilan wilayah dan keadilan proporsional suara. Dalam sistem ini, rakyat tidak hanya memilih partai, tetapi juga dapat memiliki wakil daerah yang lebih jelas. Lawan mungkin akan berkata bahwa perubahan sistem berisiko menimbulkan tantangan baru. Kami sepakat setiap reformasi memiliki tantangan, tetapi justru karena itulah wacana ini penting agar Indonesia tidak terus-menerus terjebak dalam sistem yang kelemahannya sudah nyata. Selama puluhan tahun, Indonesia terus terjebak dalam perdebatan kuno antara sistem proporsional terbuka dengan tertutup. Bahkan kepemiluan UI Titi Anggraini menegaskan sistem pemilu yang bisa jadi opsi adalah sejatinya sistem pemilu campuran supaya tidak lagi berdebat soal proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Padahal variasi sistem pemilu dunia itu ada 400 lebih. Pada akhirnya perdebatan ini bukan sekadar soal memilih sistem lama atau sistem baru. Perdebatan ini adalah soal apakah demokrasi Indonesia mau terus bertahan dengan berbagai kelemahan yang ada atau berani membuka ruang perbaikan yang lebih rasional. Selanjutnya buat closing statement dari tim kontra oleh pembicara ketiga, waktu pertama 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator. Sebagai penutup, izinkan kami dari tim kontra menegaskan kembali posisi kami terhadap wacana penerapan sistem pemilu campuran di Indonesia. Yang pertama, secara konseptual, sistem pemilu campuran adalah solusi yang secara otomatis mampu menjawab berbagai persoalan dalam sistem pemilu yang ada saat ini. Kedua, jika ditinjau dari pengalaman empiris Indonesia baik pada tahun 2019 pemilu maupun pemilu 2024, tantangan utama yang dihadapi bukan semata terletak pada jenis sistem pemilu, melainkan pada aspek implementasi seperti kualitas penyelenggara, integritas proses, serta pendidikan politik masyarakat. Ketiga, dari perspektif demokrasi sistem pemilu campuran berpotensi menciptakan ketimpangan representasi, khususnya apabila tidak dirancang secara hati-hati. Hal ini dapat membuka ruang dominasi partai besar dan melemahkan ruang representasi kelompok minoritas atau partai kecil. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa alih-alih melakukan perubahan sistem yang bersifat struktural dan langkah yang lebih rasional dan kontekstual adalah melakukan perbaikan pada sistem yang telah ada melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara, serta optimalisasi pendidikan politik bagi masyarakat.
Akhirnya kami menegaskan bahwa dalam konteks demokrasi Indonesia yang menjemuk dan dinamis, kehati-hatian dalam mengatur kebijakan sistem pemilu merupakan suatu keniscayaan. Demikian menurut dari tim kontra. Terima kasih. Oke, boleh